Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 4 metode penelitian 1. Nama saya Nanda Amalia Siregar dan teman saya yang bernama Erawati. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kelompok metode penelitian tentang inventarisasi naskah, deskripsi naskah, perbandingan naskah, dan transliterasi pada syair ikan terubu dengan dosen pengampu Ibu Ii Idayanti M.Hum. Kami dari program studi sastra daerah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Lancang Kuning semester 4. Langsung saja saya akan membacakan apa itu inventarisasi naskah dalam syair ikan terubu. Kegiatan inventarisasi naskah dilakukan dengan mendaftar atau mengumpulkan naskah yang judulnya sama dan sejenis untuk dijadikan objek penelitian. Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui naskah tersebut sudah diteliti atau belum pernah diteliti. Dalam penelitian ini, inventarisasi naskah dilakukan dengan studi katalog terbitan dan studi katalog online. Katalog terbitan adalah katalog yang dikeluarkan dalam bentuk buku. Dalam katalog online MSS Melayu Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang sudah saya cantumkan linknya di file presentasi saya ini, saya menemui 3 koleksi naskah yang judulnya Syair Ikan Terubu dengan kode naskah masing-masing. Yang pertama W241, yang kedua W242, dan yang ketiga W259 yang terdapat pada sampul depan koleksi naskah. Dalam katalog online MSS Melayu, sama seperti tadi sudah saya cantumkan link untuk membuka katalog online-nya. Di perpustakaan Universitas Leiden, Belanda, saya menemukan satu naskah yang berjudul Syair Ikan Terubu dengan kode naskah OR.2276E yang terdapat pada sampul depan koleksi naskah. B. Deskripsi naskah. Melakukan identifikasi baik terhadap kondisi fisik naskah, isi teks maupun identitas kepengarangan dan penyalinannya dengan tujuan menghasilkan sebuah deskripsi naskah dan teks secara utuh. Semakin detail deskripsi naskah tersebut, maka semakin baiklah naskah tersebut, karena informasi ini kelak akan berguna untuk mengidentifikasi jenis naskah dan memperkirakan usianya, sehingga juga dapat dipakai untuk mengidentifikasi teksnya. Terdapat 3 koleksi naskah syair ikan terubu di PNRI dengan kode naskah W241, W242, dan W259. Dan di perpustakaan Universitas Leiden Belanda ditemukan satu koleksi naskah dengan nomor kode OR.2276E yang terdapat pada sampul depan koleksi naskah sebagai berikut. Yang pertama, naskah A PNRI dengan kode 2W241. Kode naskah di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dengan nomor kode W241 yang terdapat pada depan sampul koleksi naskah yang sampulnya berwarna hitam. Judul naskah syairnya yaitu Syair Burung Pungguk dan Syair Ikan Terubu. Katalog ID naskahnya yaitu 106376. Jenis bahan yaitu naskah kuno. Naskahnya terdiri dari 35 halaman menggunakan tulisan aksara Arab Melayu atau aksara Jawi. Tanggal pembuatan naskah tahun 2007, bulan 11,
tanggal 21 pukul 12.30. Tidak terdapat tanda atau watermark pada kertasnya, tidak ditemukan nama pengarang pada naskahnya, tidak ditemukannya subjek pada naskah, banyak terdapat halaman kosong pada koleksi naskah, ada beberapa tulisan aksara Arab Melayu yang tidak jelas dan tidak bagus, ada beberapa halaman yang hilang dan tidak terdapat klofon pada akhir koleksi naskah tersebut. Yang kedua, naskah B PNRI dengan kode W242. Kode naskah di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yaitu W242 yang terdapat pada depan sampul koleksi naskah yang sampulnya berwarna hitam. Judul naskahnya yaitu Syair Ikan Trubuk. Katalog ID pada naskah yaitu 253760. Jenis bahan yaitu naskah kuno. Terdiri dari 22 halaman. Ukuran sampulnya 20 x 32 cm. Ukuran pada blok teksnya yaitu 13 x 25 cm dan setiap halaman memiliki 8 baris per halaman. Subjek naskah yaitu manuskrip Melayu menggunakan tulisan aksara Arab Melayu atau aksara Jawi. Tidak ditemukannya nama pengarang pada naskah. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Melayu. Tanggal dan waktu pembuatan naskah yaitu tahun 2009, bulan 6, tanggal 10, waktunya 00. Dan tidak ditemukannya tanda atau watermark pada setiap halaman naskah. Banyak terdapat halaman kosong pada koleksi naskah. Ada beberapa tulisan aksara Arab Melayu yang tidak terlalu jelas dan tidak bagus. Ada beberapa halaman yang hilang dan tidak terdapat klofon pada akhir halaman koleksi naskah tersebut. Yang ketiga, naskah C PNRI dengan kode W259. Kode naskah di Perpustakaan Nasional yaitu W259 yang terdapat pada depan sampul koleksi naskah yang sampul depannya berwarna coklat tua. Judul naskahnya yaitu Syair Siti Jawiyah, Syair Ikan Trubuk. Katalog ID naskahnya yaitu 274943. Jenis bahan yaitu naskah kuno. Terdiri dari 108 halaman. Ukuran sampulnya 32 x 20 cm. Ukuran blok teksnya yaitu 21,5 x 12 cm dan setiap halaman memiliki 19 baris per halaman. Subjek pada naskah itu yaitu manuskrip Melayu, pengarang naskah yaitu Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, bahasa yang digunakan adalah bahasa Melayu, tanggal pembuatan naskah yaitu tahun 2009, bulan 6, tanggal 11, waktunya 00. Tidak ditemukannya tanda atau watermark pada naskah. Ada beberapa halaman yang kosong pada naskah. Ada beberapa halaman koleksi naskah yang tulisannya tidak terlalu jelas. Ada beberapa halaman yang hilang dan tidak terdapat klofon di akhir halaman kertas koleksi naskahnya. Yang keempat yaitu naskah D Perpustakaan Universitas Leiden dengan kode OR 2276E. Nomor kode naskah di Perpustakaan Universitas Leiden yaitu OR 2276E. Judul naskahnya yaitu Syair Ikan Trubuk, terdiri dari 37 halaman, menggunakan bahasa Melayu. Penulis atau pencipta naskah yaitu Mayor Hef, dibuat di negara Belanda. Tempat penerbitan naskah di Palembang, Gramberg pada tahun 1976 dan diterbitkan lagi di digital Perpustakaan Universitas Leiden. Memiliki 24 tingkatan scan pada naskah menggunakan tulisan aksara Arab Melayu atau aksara Jawi. Tulisan aksara Arab Melayunya bagus dan jelas, hurufnya jelas dan memakai tanda baca. Keadaan naskahnya masih baik.
Pada bagian akhir naskah terdapat keterangan tempat dan tanggal penulisan naskah, yaitu klofon. Naskah ditulis pada tahun 1876 dan tidak terdapat watermark pada kertas koleksi naskahnya. Selanjutnya C. Perbandingan naskah. Perbandingan naskah yaitu satu tahapan lagi penelitian filologi yang memerlukan ketekunan dan memakan waktu yang sangat cukup banyak, ialah perbandingan naskah. Perbandingan naskah perlu dilakukan apabila sebuah cerita ditulis dalam dua naskah atau lebih untuk membetulkan kata-kata yang salah atau tidak terbaca. Untuk menentukan silsilah naskah, untuk mendapatkan naskah yang terbaik, dan untuk tujuan-tujuan lainnya. Perbedaan-perbedaan yang terdapat dalam naskah-naskah itu timbul karena naskah itu diperbanyak dengan menyalin. Dalam menyalin kembali itu terdapat banyak kesalahan dan penambahan baru karena cara yang dilakukan dalam menyalin naskah itu bermacam-macam sesuai dengan kepandaian dan keinginan si penyalin. Dapat kita lihat rupa dari halaman depan naskah Syair Ikan Trubuk dengan koden W241, W242, W259 dan OR.2276E yang ada di Perpustakaan Universitas Leiden Belanda. Oke. Naskah A PNRI dengan koden W241. Judul naskahnya yaitu Syair Burung Pungguk dan Syair Ikan Trubuk. Koleksi naskah dengan koden W241. Di sini kami akan menilai seberapa buruk dan bagusnya fisik pada naskah tersebut setelah kami melihat dan cermati kembali katalog online. Dalam katalog naskah A PNRI dengan koden W241 banyak terdapat kekurangan terutama pada fisik naskahnya. Pada sampul depan naskah ada 8 halaman kertas kosong, ada beberapa halaman kertas yang tulisannya tidak terlalu jelas, bahkan tidak tampak sama sekali atau tulisannya berbayang. Nomor halaman juga tidak berurutan. Fisik pada kertas naskah terlihat kumal dan mulai rusak atau robek di bagian pembatas tengah kertas. Tulisan isi setiap halaman pada naskah kurang begitu jelas karena ditulis terlalu kecil dan rapat-rapat sehingga membuat pembaca atau peneliti kesusahan untuk mengartikan atau membacanya. Fisik sampul depan dan belakang naskah masih terlihat cukup bagus dan nomor koden di sampul depan masih cukup jelas. Dan di bagian sampul belakang naskah juga terdapat 6 halaman kertas kosong yang tak tahu gunanya untuk apa. Selanjutnya naskah B PNRI dengan koden W242. Kode naskah di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yaitu W242 yang terdapat pada depan sampul koleksi naskah yang sampulnya berwarna hitam, yang judul naskahnya yaitu Syair Ikan Trubuk. Di sini kami akan menilai seberapa buruk dan bagusnya fisik pada naskah tersebut. Setelah kami lihat dan cermati kembali di katalog online, dalam katalog naskah A PNI, dalam katalog naskah B PNRI dengan koden W242 banyak terdapat kekurangan terutama pada fisik naskahnya. Pada sampul depan naskah dengan nomor koden W242 sesudahnya terdapat beberapa lembar kertas kosong yang tidak tahu gunanya untuk apa. Fisik kertas pada naskah sudah mulai rusak, begitu kumal, tidak terawat, dan ada beberapa halaman kertas yang tulisannya tidak terlalu jelas, bahkan tidak tampak sama sekali, bahkan ada tulisan yang berbayang dan tulisannya luntur sehingga tidak dapat jelas dibaca. Ada bagian halaman yang tulisannya mulai memudar hingga tidak dapat jelas dilihat atau dibaca.
Nomor kode pada sampul depan naskah sudah mulai memudar. Fisik sampul depan dan belakang naskah masih cukup bagus, tetapi sayangnya nomor kode pada naskah terlalu tidak jelas untuk dilihat. Pada sampul terakhir naskah sesudahnya terdapat beberapa halaman kosong, sekitar 5 halaman yang kosong. Selanjutnya naskah C PNRI dengan kode W259. Kode naskah di Perpustakaan Nasional W259 terdapat pada depan sampul koleksi naskah yang sampul depannya berwarna coklat tua. Judul naskahnya yaitu Syair Siti Jawiyah, Syair Ikan Terubu. Di sini kami akan menilai seberapa buruk dan bagusnya fisik pada naskah tersebut. Setelah kami lihat dan cermati kembali katalog online Perpustakaan Universitas Leiden, di sini banyak terdapat kekurangan, terutama pada fisik naskahnya. Pada sampul depan naskah dengan nomor kode W259 sesudahnya terdapat beberapa lembar kertas kosong saja yang tidak tahu gunanya untuk apa. Fisik kertas pada naskah sudah sangat kumal dan tua. Ada beberapa tulisan pada kertas naskah yang tidak terlalu jelas sehingga tidak dapat dilihat dan dibaca. Nomor halaman pada setiap halaman kertas tidak terlalu jelas sehingga menyulitkan pembaca dan peneliti naskah tersebut. Fisik tulisan pada kertas naskah terlalu rapat dan kecil-kecil sehingga sulit untuk diartikan atau dilihat atau dibaca oleh pembaca dan peneliti. Kertasnya ada yang mulai berlubang kecil, entah itu dimakan oleh rayap atau karena faktor cuaca. Fisik kertas naskah sudah mulai rusak atau sobek di bagian pembatas tengah kertasnya. Pada sampul terakhir naskah sesudahnya terdapat beberapa halaman kosong, sekitar 5 halaman yang kosong. Fisik sampul depan dan belakang naskah masih cukup terlihat bagus dan nomor kode yang ada di sampul depan pada naskah masih begitu jelas. Selanjutnya naskah D Perpustakaan Universitas Leiden dengan kode OR.2276E. Nomor kode naskah di Perpustakaan Universitas Leiden Belanda yaitu OR.2276E yang berjudul Syair Ikan Terubu. Di sini kami akan menilai seberapa buruk dan bagusnya fisik pada naskah tersebut setelah kami lihat dan cermati kembali ke dalam katalog online. Di dalam isi naskah banyak terdapat kelebihan terutama pada fisiknya. Ini di katalog online Perpustakaan Universitas Leiden Belanda dengan nomor kode naskah OR.2276E. Fisik kertas pada sampul depan dan belakang naskah cukup bagus dan nomor kode juga terlihat jelas. Tulisan pada kertas naskah begitu sangat jelas dilihat dan begitu rapi. Fisik kertas naskah masih sangat baik, tidak ada yang robek dan rusak sama sekali. Naskah ini memiliki klafon pada halaman terakhir naskahnya. Tinta pada tulisan di kertas begitu sangat jelas, tidak ada yang luntur dan berbayang. Fisik kertas naskah tidak ada yang rusak, berlubang, dimakan rayap atau karena faktor cuaca. Tulisan begitu rapi pada setiap halamannya. Halaman nomor naskah berturut, ada beberapa halaman kertas kosong pada naskahnya. Jadi setelah kami menilai satu persatu naskah dari keempat naskah yang ada pada katalog online, dalam katalog online MSS Melayu PNRI berjumlah 3 koleksi naskah syair ikan terubu dengan kode naskah W241 berjudul Syair Burung Pungguk dan Syair Ikan Terubu, W242 yang berjudul Syair Ikan Terubu, dan W259 yang berjudul Syair Siti Jawiyah, Syair Ikan Terubu yang terdapat pada sampul depan koleksi naskah. Dalam katalog online MSS Melayu
di perpustakaan Universitas Leiden Belanda berjumlah 1 naskah yang berjudul Syair Ikan Trubuk dengan kode naskah OR.2276E yang terdapat pada sampul depan koleksi naskah. Di sini kami sudah mendapatkan 1 naskah yang menurut kami sesuai dan baik pada fisik naskahnya, yaitu naskah dengan nomor kode OR.2276E yang berada di perpustakaan Universitas Leiden Belanda. Karena setelah kami nilai satu persatu naskah melalui perbandingan fisik naskahnya, naskah dengan nomor kode W241, W242, dan W259 yang terdapat di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, 3 nomor kode ini terdapat banyak sekali kekurangan, terutama pada fisik koleksi naskahnya. Sedangkan dalam katalog online MSS Melayu di Perpustakaan Universitas Leiden Belanda dengan nomor kode OR.2276E, di dalam naskah ini banyak terdapat kelebihan pada fisik koleksi naskahnya. Setelah membandingkan 4 koleksi naskah tersebut dan sudah dapat menemukan koleksi naskah mana yang tepat, selanjutnya kami akan mentransliterasi naskah tersebut 2 baris pertama halaman awal dan 2 baris pertama halaman akhir dengan nomor kode naskah OR.2276E di Perpustakaan Universitas Leiden Belanda. Transliterasi naskah teks. Menurut pendapat Barit, transliterasi dapat diartikan sebagai penggantian jenis tulisan huruf demi huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Naskah-naskah yang ditulis dalam huruf Arab melalui yang tidak disertai tanda baca seperti titik, koma, huruf besar dan kecil dan sebagainya akan menyulitkan pembaca dan penentuan kesatuan-kesatuan bagian cerita atau teksnya. Semua itu menjadi tugas filolog untuk menjelaskannya agar tidak terdapat lagi kekeliruan dan salah penafsiran bahasa. Dalam naskah Arab yang ingin ditransliterasi ke dalam bahasa Indonesia dengan huruf Latin, maka diperlukan bahasa Indonesia. Dalam hubungan ini perlu ditentukan terlebih dahulu ejaan khusus yang dipakai untuk transliterasi huruf Arab. Untuk itu dapat digunakan ejaan EGD atau juga bisa digunakan sistem transliterasi yang khusus. Sebuah teks lama dibuat transliterasinya karena aksara yang digunakan di dalam teks tersebut sudah semakin asing bagi orang kebanyakan. Isi teks itu sendiri dianggap masih relevan dan penting untuk dilestarikan. Di dalam penyalinannya digunakan aksara yang lazim, 13 aksara yang digunakan, bahkan di dalam transliterasi teks hampir selalu dilengkapi dengan punktuasi dan huruf kapital untuk memudahkan pemahamannya. Setelah membandingkan 4 koleksi tadi pada naskah W241, W242, dan W259, saya sudah mendapatkan 1 koleksi naskah yang tepat. Selanjutnya kami akan mentransliterasi naskah tersebut 2 baris pertama halaman awal dan 2 baris pertama halaman akhir dengan nomor kode naskah OR.2276E. Judul naskahnya yaitu Syair Ikan Trubuk yang ada di Perpustakaan Universitas Leiden. Baiklah, saya akan mentransliterasi naskah kode OR.2276E yang berada di Perpustakaan Universitas Leiden. Pada halaman pertama, mentranslate 4 baris pertama. Di file presentasi saya sudah membuat gambar dari potongan tulisan aksara Jawi yang ada di naskah
syair ikan terubu dengan nomor kode OR titik 2276E. Di sini saya akan membacakan transliterasinya. Bismillah, itu puji yang kaya dengan berkat segala ambia. Memuji Tuhanku adalah tentu gendara hati, bukan ku tahu. Sedangkan pada halaman terakhir, halaman ke-35, saya mentranslate dua baris pertama. Maaf, ini saya tulisnya salah. Dua baris pertama pada halaman 35 yang sudah saya cantumkan di file gambarnya. Baiklah, saya akan mentranslate-nya. Translate Indonesianya yaitu, setelah tidak beberapa antara takut, putri tidak terkira. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya dari perwakilan kelompok 4 metode penelitian 1 memohon maaf apabila ada kekurangan pada presentasi kami, presentasi metode penelitian 1 tentang naskah pernaskahan. Kami mohon maaf, dan apabila ada salah kata atau silaf kata, saya juga mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Semoga presentasi saya ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.